Oke, adik-adik sekalian, di DM kakak ada request untuk ngebahas flowchart ya. Padahal menurut kakak kalau soal flowchart ya asal infonya jelas ya, bukan info yang kepotong-potong, soalnya tidak jelas gitu ya. Itu insya Allah mudah ya, kalian bisa semua. Akhirnya sampai kakak nemuin kiriman soal yang agak lumayan nih, yang ada di depan kalian yang di layar ya. Sebelumnya, oke, kakak mungkin di antara kalian ada yang nggak familiar dengan flowchart ya. Bahkan baru lihat pertama kali pun ya. Kan ini pakai bahasa Indonesia ya tidak, pakai tanda tanya. Ya. Jadi kita nggak tahu nih kalau bundar persegi panjang yang ujungnya bundar gini namanya terminal gitu. Itu istilah teknis di anak IT. Tapi kita nggak perlu tahu istilah-istilah itu ya. Ini namanya kondisional ya. Kita awam nih, tapi masa nggak tahu arti tanda tanya? Tanda tanya itu kan artinya bener nggak gini gitu kan? Ini ya, ini tidak dalam bahasa Indonesia ya. Nah, asumsinya kalaupun baru lihat flowchart hari ini nih pas lagi SNBT buka layar ada flowchart, nggak akan buta-buta amat ya. Kalaupun belum pernah lihat sebelumnya. Tapi kakak rasa udah pernah ya. Nah, yang ini agak lumayan. Kenapa? Karena yang diketahui hasil akhirnya ya, B-nya 16 ya. Nggak nanggung sampai C ya. Oke, B-nya 16 ya. Kalau biasanya soal-soal yang beredar dari depan. Ya kalau dari depan gampang ya. Dari depan nih ini startnya diketahui. Ini finishnya. Di sini ada jalanan-jalanan ya. Terus ada jalanan gini, ada rambu. Kalau kamu pakai motor lewat sini, kalau mobil lewat sini. Oh ya, saya motor berarti ini. Kalau motor kamu merah sini, kalau motor kamu non merah situ. Oh, motor saya merah lewat sini. Kalau kamu pakai kopling gini, itu saja. Jadi jalanannya itu sesuai jika ini pertanyaan ini apakah terjadi ini gitu. Oke? Jadi seperti itu. Ya kakak yakin ya, di antara kalian nggak akan ada yang nggak bisa sama sekali. Pasti walaupun baru lihat, ngerti ya. Ini misalnya ini di buku BTA ya. Ini persiapan berapa? Pokoknya halaman 36 ya. Halaman 36 buku BTA itu berarti sekitar persiapan awal-awal deh. Atau cari persiapan berapa? Persiapan 6 ya. Persiapan 6 nomor 8. Ah, kok nggak langsung bahas soal yang request? Nggak, ini dulu. Ini gampangan ya. Kenapa? Karena ini diketahui inputnya 7. Jadi kalau X-nya 7, berarti ini. Kalau yang pas merhatiin, oh gitu doang, pasti akan bilang gitu ya. Kan inputnya 7. Di sini ada polisi yang jaga. Hei kamu X kuadratnya kurang dari 40 ya? Enggak, enak aja. Enggak, oh enggak. Ya udah, nggak usah ngegas, bilang aja enggak ya. Berarti kamu belok sana gitu. Belok sana gitu ya. Kenapa? Karena tidak kan jawabannya. 49 kurang dari 40. Seandainya di inputnya yang misalnya 8 kan, atau jangan 8 atau 6 misalnya 36 kurang dari 40 berarti lewat bawah. Gitu aja. Berarti kita dihadapkan oleh 7 tambah 4 berarti Y-nya 11. Oke? Nah, berarti Z-nya 22. Terus di hadapan lagi nih di sini ada yang jagain. Kamu Z-nya kamu tuh habis dibagi 4 nggak? Jawabannya apa? 22 emang habis dibagi 4? Enggak. Ya udah kalau enggak lewat sana gitu. Udah dapat gitu ya. Jadi yang ini yang nggak kita stabilin dicuekin gara-gara nggak memenuhi kondisi. Seharusnya ya, tapi itu jalur yang tidak, atau seharusnya tidak, itu jalur yang ya. Semudah itu bukan? Hmm. Kenapa dibahas, Kak? Siapa tahu satu dua orang ada yang belum tahu, oke? Z-nya 22, jangan pakai ini, jangan pakai ini, karena bukan sesuai yang ditanya. Berarti W-nya adalah 5Z ya, ini 5Z kakak gedein.
Kalau di buku BTA kalian jelas nggak? Kalau buku yang paper, yang tulis. Jelas ya? 22 kali 5, 110. 110 kurang 6, 104. 104 bagi 4, berapa? 26 ya. 100 bagi 4 kan 25, ya 26. Jadi W-nya 26, Z-nya segini. Ya udah, tinggal membenarkan atau menyalahkan ini. Ya, bisa ya? Bisa ya. Ini di atas dipisah tuh. Jadi Y dikurang 2X, hitung sendiri deh ya. Nanti kan kunci jawabannya udah dikasih ya. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, perhatikan diagram alir berikut. Untuk sebuah N bilangan bulat, ternyata menghasilkan B-nya 16. Ada berapa kemungkinan N yang terjadi? Berarti dari N ini nanti kan bisa bercabang. Ada satu pertanyaan, begini apa begitu? Jika ya, jika tidak, akan jadi sebuah kondisi ini. Ini sama ini, ya. Nanti akan ditanya lagi nggak? Ditanya lagi, akan jadi kondisi lagi kan? Nah, ini hasilnya harus 16 nih. Hasilnya harus 16. Jadi, gara-gara 16 dia berapa? Atau supaya hasilnya 16 dia berapa? 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 Nanti supaya hasilnya berapa ini N-nya berapa? Berarti tahu nggak? Soal ini, kalau ini kenapa kakak bikin 2 kali cabang kan? Cabang pertama ini, cabang kedua ini. Berarti bisa ditebak paling banyak 4, tapi bisa kurang, nggak bisa lebih ya. Paling banyak ini 4. Buah N yang menyebabkan B-nya 16 paling banyak. Jadi pilihan ganda E kakak duga salah. Tinggal A, B, C, D. Tinggal gini. Sekarang oke. B akan 16. B akan 16 kalau apa? Kalau A-nya ya. B ini akan 16 kalau A-nya 2 pangkat berapa supaya 16? 2 pangkat 4. Oke. Berapa kali 2 supaya 16? 8. Jadi kalau A-nya 4 maupun A-nya 8, hasilnya akan B-nya 16 jika jalannya benar. Jadi ini bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah, bisa ada yang benar, ada yang salah, nggak mungkin ada selain 4 sama 8. Oke. A selain 4 sama 8 nggak mungkin, tapi belum tentu dua-duanya. Bisa kita cek. Sekarang checking. Ya. Kalau A-nya 4, berarti kan dimasukin ke sini kondisi yang tidak. Setuju? 4 lebih besar dari 6, kan salah. Berarti larinya ke sini. 4-nya masuk ke huruf A ini, jadi 16. Berarti fix. Berarti confirm. Nah, sekarang 8 nih ya. Bisa jadi cuma 1, bisa jadi dua-duanya. Nggak mungkin 3 buah A-nya. Paling banyak 2. Sekarang kalau A-nya 8. 8 kan lebih dari 6. Kalau lebih dari 6 berarti kan menjawabnya ya. Berarti lewat sini. 8 ke 12 confirm juga. Oke? Nah, dari A ini akan menghasilkan N paling banyak 4. Ya. Andai 8 ini nggak confirm, nanti N-nya paling banyak 2. Andai ya, andai salah satu nggak confirm, andai dua-duanya nggak confirm, jadi 0 buah. Berarti nggak ada N yang menjawabkan B-nya 16. Kalau ini dua-duanya udah nggak confirm. Gitu ya. Nah, sekarang A yang 4 itu, ya supaya A-nya 4, ya. Ya benar, supaya A-nya 4 nih, untuk ini kan N-nya harus 3. Setuju? 3 tambah 1, 4. Untuk ke sini, N-nya harus min 4. Setuju? Supaya A-nya 4, N-nya harus min 4. Kalau yang ini, supaya dapat A-nya 8, menurut kotak ini kan N-nya harus 7. Kalau menurut kotak ini, N-nya harus min 8. Nah, sementara 4 ini dulu. Sekarang kita checking ya.
Kalau N-nya 3 nih, kalau N-nya 3. Nggak perlu sampai ini ya, sampai sini aja. Nah, sampai sini aja. Nggak perlu sampai 16 ini. Kan ini udah confirm. Kalau N-nya 3, 9 lebih besar dari min 1? Ya. 3 tambah 1, 4. Confirm. Ini ke sini tuh benar ya. Sekarang kalau N-nya min 4. Kalau N-nya min 4, 16 lebih besar dari min 1. Ya. Setuju? Kalau N-nya min 4. Kalau N-nya min 4, 16 lebih besar dari min 1. Ya juga kan? Berarti min 4, berarti harusnya pakai cara yang ini. Nggak boleh yang ini. Jadi baik 3 maupun min 4 kuadratnya 9 sama 16. 9 sama 16 itu sama-sama di atas min 1. Ya. Sehingga sama-sama pakai jalur yang ini. Kalau yang 3 benar jadi 4, kalau yang min 4 harusnya jadi min 3. Berarti ini nggak confirm. Oke? Oke. Sekarang kalau yang 7. Kalau 7, tapi supaya jadi 8 ya. 7, 4, 9 lebih dari min 1 kan? Benar. Berarti ya. Berarti 7 tambah 1, berarti ini confirm. Oke. Min 8. Ya. Oh sorry, ini bukan N kuadrat, ini N. Maaf. Kakak tadi mata kakak lihat ini kayak N kuadrat. Maklum, udah malam. Ya. Ini dari ulang konfirmasinya, tapi cuma confirmnya doang. Ini tadi kakak bacanya N kuadrat, jadi ini kakak baca 9, 16 gitu ya. Sorry, dari ulang. Jadi yang tadi itu tuh, yang barusan kakak tulis, ya, anggap aja ya. Tuh, sampai sini nih. Ini enggak, yang ini oke. Itu kalau ini N kuadrat ya. Bisa aja kan soalnya diganti. Jadi seandainya soalnya direvisi ini N kuadrat bukan N, maka ini oke, ini tidak, ini oke, 49 lebih dari ya, 7. Yang ini enggak. Berarti jawabannya, sebentar ya, jangan di ini. Jawabannya B, 2 buah. Kalau ini nih, nah ini nih, direvisi jadi N kuadrat. Nggak apa-apa kan, soalnya kan bukan soal ini, jadi kakak tambahin aja, mumpung salah tapi jadi. Nah nih huruf N ini kakak revisi jadi N kuadrat. Maka jawabannya jadi 2 buah. Paham maksudnya? Paham. Tapi ternyata soal yang dikirim sama teman-teman kalian yang kayaknya ini dari sosial media, kayaknya sih kakak lihat dari X ini ya. Ini nggak pakai kuadrat, berarti kita ulang confirmnya saja ya, confirmnya aja yang kita ulang. Tadi, wah nih coretannya dibersihin dulu ya, maaf. Coretannya dibersihin dulu. Nah deh, sekarang 3 lebih besar dari min 1 ya. Berarti masuk sini 3 tambah 1, 4, oke, confirm. Min 4 lebih besar dari min 1 tidak. Tidak kan? Min 4 masa lebih besar dari min 1? Tidak. Berarti ke sini min 4 di min 4. Oh, berarti ini confirm juga. Maaf. Ini confirm juga. Oke. 7 lebih besar dari min 1 ya. Berarti masuknya 7 tambah 1, 8. Oke. Min 8 lebih besar dari min 1, kalimat yang salah ya. Ketak samaan yang salah. Min 8 lebih besar. Iya, salah. Berarti masuk sini 8. Berarti oke. 4-4-nya. Jadi jawabannya jadi yang D. 4 buah. Oke? Jangan bilang, Kak, cabangnya kan ada 2 kali cabang nih. Sekali cabang lagi. Logikanya kalau cabangnya 2 jadi 4 dong. Belum tentu. Maksimal 4, nggak bisa lebih. Tapi nanti kita konfirmasi, kita cek tiap cabangannya ini. Di jalur yang benar nggak gitu ya. Contohnya apa? Kalau ini diganti N kuadrat, di antara 4 ini ternyata ada 2 yang gugur. Ya, diulang lagi video, lihat di mana di antara 4-nya gugur kalau ini diganti N kuadrat. Oke? Oke, jadi jawabannya D2 sekaligus tambah 1 soal lagi, kalau ini N kuadrat jawabannya jadi B. Bisa semua? Nah, terus kakak mau kasih tahu lagi, tapi kakak nggak tuliskan. Ada kiriman juga, dan kakak menduga ya, kakak menduga
kiriman itu nggak lengkap ya, mungkin terburu-buru atau apa ya. Jadi flowchart-nya agak aneh, maksudnya gini, biasanya kalau yang membuat soal kan pasti ngerti ya, kalau yang ngerjakan soal tentu nggak perlu tahu istilah-istilah formalnya ya. Kalau yang bukan terminal, yang kondisional itu pakai tanda tanya, lambangnya wajib begini, ya baru ya tidak. Di kiriman itu cuman bentuk jajar genjang gini, ya doang, nggak ada tidaknya. Terus cuman dibilang gini, FPB berapa sama dengan ini, nggak ada tanda tanya, artinya ini proses perhitungan, bukan pertanyaan benar tidak. Jadi buat apa tulisan ya, terus nggak ada tidaknya. Jadi kakak ngeduga nggak lengkap atau ada yang miss dari catatannya itu ya. Mungkin besok, lusa ya, ada versi yang ininya lebih fixnya ya, yang lebih aktualnya. Tapi dengan contoh ini pun insya Allah udah terpenuhi ya. Oke, jadi sekali lagi fix, flowchart tidak masalah, tidak perlu tahu istilah-istilah teknis dan sebagainya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan tetap semangat.